Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan bab 13, yaitu hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Sebelumnya nama saya adalah Gina Adila, NPM 1912-011-209. Dasar hukum diadakannya aturan kewenangan untuk menuntut dan menjalankan pidana. Diadakan dengan maksud adanya kepastian hukum bagi seseorang agar terhindar dari keadaan tidak menentu dalam menghadapi perkara pidana. Peraturan hukum pidana menetapkan aturan tentang hal-hal yang dapat menggugurkan hak menuntut dan hak menjalankan pidana, baik yang diatur di dalam KUHP maupun yang di luar KUHP. Nah, dasar hukum yang mengatur gugurnya kewenangan menuntut di dalam KUHP terdiri atas 5 alasan. Yang pertama, nebis in idem. Yang kedua, terdakwa meninggal dunia. Yang ketiga, daluarsa. Yang keempat, penyelesaian di luar acara. Yang kelima adalah tidak adanya aduan pada delik-delik aduan. Sedangkan dasar aturan gugurnya kewenangan menuntut yang diatur di luar KUHP terdiri atas 2, yaitu abolisi dan amnesti. Putusan hakim pidana yang mempunyai kekuatan tetap wajib dijalankan. Namun karena alasan tertentu, sebelum dijalankan, putusan tersebut dapat menjadi gugur. Dasar hukum yang mengatur gugurnya hak menjalankan pidana yang diatur di dalam KUHP itu ada 2, yaitu terpidana telah meninggal dunia dan daluarsa. Sedangkan yang diatur di luar KUHP ada 2 juga, yaitu grasi dan amnesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Nurkhalisa, NPM 1912-01-91, akan melanjutkan presentasi dari Gina Adila. Alasan hapusnya kewenangan menuntut perkara pidana yang diatur dalam KUHP. Keadaan tidak diajukannya orang tersebut ke pengadilan dapat didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, nebis in idem. Pasal 76 KUHP. Dasar pikiran atau tujuan diadakannya asas nebis in idem adalah yang pertama, untuk tidak memerosotkan martabat pengadilan atau untuk tidak memerosotkan kewibawaan negara. Yang kedua, untuk memberikan rasa kepastian hukum kepada terdakwa yang telah menerima keputusan. Penuntutan terhadap seseorang dapat dihapuskan berdasarkan asas nebis in idem apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya putusan hakimnya tetap. Yang kedua, orang terhadap siapa putusan itu dijatuhkan adalah sama. Yang ketiga, perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan yang pernah diputuskan. Keputusan hakim dapat berupa yang pertama, pembebasan yang diatur dalam pasal 191 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua, dapat berupa pelepasan dari segala tuntutan hukum yang diatur dalam pasal 191 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang ketiga, dapat berupa penjatuhan pidana yang diatur dalam pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penetapan atau bashiking. Yang pertama, tentang tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara yang bersangkutan. Yang kedua, tentang tidak diterimanya tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kejahatan. Yang ketiga, tidak diterimanya perkara karena penuntutan sudah daluarsa. Jadi kesimpulannya, apabila dipandang sebagai concursus realis atau melanggar beberapa perbuatan, maka tidak ada nebis in idem. Apabila dipandang sebagai concursus idealis atau melanggar satu perbuatan, maka ada nebis in idem. Persoalan fate atau perbuatan dalam pasal 76 selain berkaitan erat dengan masalah concursus juga berhubungan dengan masalah alternativitas dalam tuduhan. Alternatif tuduhan dapat meliputi masalah yang pertama, ketentuan atau perbuatan yang dilanggar. Yang kedua, tempat terjadinya tindak pidana. Yang ketiga, waktu terjadinya tindak pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Givari Aranda, NPM 19120113004. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Ayu Sita Nurkhalisa. Alasan hapusnya kewenangan menuntut perkara pidana
Yang kedua adalah terdakwa meninggal dunia, atau hal ini diatur dalam pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal ini menjelaskan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia. Hal ini jelas bisa terjadi karena subjek dari hukum pidana itu sendiri adalah orang, bukanlah mayat. Selanjutnya yang ketiga adalah daluarsa. Hal ini diatur dalam pasal 78 KUHP. Yang keempat, telah ada pembayaran denda maksimum kepada pejabat tertentu. Hal ini karena wewenang menuntut perkara dapat gugur atau hapus apabila terdakwa telah membayar sejumlah uang tertentu kepada pejabat tertentu yang dikenal dengan lembaga penebusan atau lembaga hukum perdamaian. Selanjutnya atau yang terakhir, yang kelima, alasan tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Selanjutnya, hapusnya kewenangan menuntut di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang pertama ada abolisi, dan yang kedua adalah amnesti. Abolisi merupakan penghentian penuntutan berhubung dengan pernyataan presiden terhadap orang tertentu atau segolongan orang tertentu yang menjadi terdakwa tentang dihapuskannya penuntutan sebelum ada putusan pengadilan. Selanjutnya, amnesti merupakan pernyataan presiden terhadap semua terdakwa dan terhukum, baik yang dikenal maupun tidak dikenal, untuk dihapuskan penuntutan dan pelaksanaan putusan pidana serta semua akibat hukumnya. Dan yang terakhir adalah saya akan menjelaskan mengenai alasan hapusnya kewenangan menjalankan pidana. Yang pertama, alasan hapusnya kewenangan menjalankan pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pertama, terdakwa meninggal dunia atau telah diatur dalam pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan yang kedua adalah daluarsa, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 84 dan pasal 85. Dan yang kedua, alasan hapusnya kewenangan menjalankan pidana yang diatur di luar dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada dua, yaitu yang pertama adalah grasi dan yang kedua adalah amnesti. Baik, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Apabila suka terhadap videonya, silakan like. Dan kalau ada pertanyaan, silakan tulis di komen. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.